Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi X-Platform di Sungai Rawas terkait kualitas air sungai di Kabupaten Muskitawas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amar Sudibyo dengan NIM 122470001 dari program studi Rekayasa Tata Kelola Air Terpadu. Ya, latar belakang, Sungai Rawas merupakan salah satu sungai utama di Kabupaten Muskitawas yang termasuk daerah aliran Sungai Musi. Sungai Rawas telah diindikasi mengalami pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas pembuangan limbah cair, domestik, industri, dan pertanian. Konsep Exit Platform yaitu Education, Survey, Investigation, Design, dan Acquisition, Construction, Operation, Maintenance bertujuan menganalisis kualitas air sungai berdasarkan kriteria mutu air menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 dan merumuskan strategi pengendalian pencemaran air Sungai Rawas yang perlu dilaksanakan. Pertama adalah education. Dari education ini yang pertama ada program pendidikan lingkungan yaitu melibatkan sekolah, komunitas lokal dan masyarakat dalam program edukasi tentang pentingnya menjaga kualitas air sungai. Penyuluhan dilakukan dengan materi yang mudah dipahami tentang dampak pencemaran air dan peran masyarakat dalam mengendalikan pencemaran. Masyarakat di sekitar Sungai Rawas diberikan pelatihan mengenai cara mengelola limbah domestik dengan baik dan bijaksana, termasuk pemilahan sampah dan pembuangan limbah yang sesuai standar. Selanjutnya ada pelatihan pengelolaan lingkungan untuk industri. Mengadakan pelatihan bagi industri lokal untuk memastikan mereka memahami standar baku mutu limbah yang harus dipatuhi. Ini termasuk pengajaran tentang pengolahan limbah industri serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam proses produksi. Program ini dapat memperkenalkan sistem pengelolaan air limbah atau IPAL yang lebih efisien dan mengurangi dampak negatif terhadap sungai. Ya, selanjutnya itu ada survei pemantauan kualitas air secara rutin. Melakukan survei berkala di beberapa titik-titik sungai rawas, yaitu di hulu, tengah, dan hilir sungai, untuk membantu kualitas air menggunakan berbagai parameter seperti pH, TSS, BOD, COD, DO, nitrat, dan misal coliform. Dengan pendekatan ini, pemantauan status kualitas air dapat dilakukan secara berkesinambungan, memberikan data yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan program pengendalian pencemaran. Selanjutnya, selanjutnya ada identifikasi sumber pencemaran. Melakukan survei untuk mengidentifikasi titik-titik sumber pencemaran, baik dari limbah domestik, industri, atau aktivitas pertanian yang berdekatan dengan aliran sungai. Penelitian ini melibatkan penggunaan teknologi pemantauan, pemetaan seperti JIS dan pemantauan kualitas air berbasis sensor untuk mengetahui tingkat pencemaran yang terjadi di sepanjang aliran sungai. Selanjutnya ada investigation. Yang pertama ada analisis laboratorium yang mendalam. Penelitian yang lebih dalam mengenai kualitas air dilakukan di laboratorium dengan mengukur parameter kimia, fisika, dan biologi. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah air sungai memenuhi kriteria baku mutu air kelas 1 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001. Data ini penting untuk memverifikasi status pencemaran yang ada dan membantu merumuskan langkah-langkah yang lebih rinci dalam pengelolaan sungai. Yang kedua ada investigasi penyebab pencemaran. Penyelidikan dilakukan terhadap kegiatan yang berpotensi menjadi penyebab pencemaran seperti alih fungsi lahan, penggunaan bahan kimia dalam pertanian, serta pembuangan limbah yang tidak terkelola dengan baik. Hasil investigasi ini digunakan untuk merumuskan solusi pengelolaan yang lebih tepat dan untuk menetapkan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam pencemaran. Selanjutnya ada desain. Yang pertama ada rancang bangun infrastruktur pengolahan limbah. Mendesain dan membangun fasilitas pengelolaan air limbah di sepanjang sungai yang dapat mengelola limbah domestik, industri, serta limbah pertanian dengan cara yang ramah lingkungan. Proyek ini juga melibatkan penerapan sistem pengelolaan air limbah terpusat untuk memastikan tidak ada pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah sembarangan. Yang kedua ada rehabilitasi ekosistem sungai. Mendesain kawasan rehabilitasi yang meliputi penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai untuk mengurangi erosi dan mengatasi pencemaran padat serta organik. Desain ini juga bisa mencakup pembangunan taman ekologis dan ruang publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai. Selanjutnya ada land acquisition. Yang pertama ada penyusunan rencana zonasi, mengidentifikasi dan memperoleh lahan yang diperlukan untuk membangun zona hijau
dan buffer zone di sekitar Sungai Rawas. Proses ini melibatkan kolaborasi dengan pemerintah lokal dan masyarakat untuk memastikan lahan digunakan dengan bijak dan tidak dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman atau industri yang dapat meningkatkan pencemaran. Selanjutnya ada relokasi pemukiman. Jika diperlukan, beberapa pemukiman yang berada di sempadan sungai bisa direlokasi untuk memberikan ruang bagi pembangunan kawasan hijau dan fasilitas pengolahan limbah. Hal ini dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada construction, pembangunan infrastruktur pengolahan limbah. Nah, ini pengelolaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL untuk mengelola limbah untuk mengelola limbah domestik dan industri yang dibuang ke sungai. Selain itu, sistem drainase yang baik juga harus dibangun untuk mengarahkan air hujan yang terkontaminasi jauh dari sungai. Selanjutnya ada pembangunan infrastruktur hijau. Membuat ruang terbuka hijau sepanjang sungai yang berfungsi sebagai penyaring alami pencemaran dan membantu mengurangi aliran air yang terkontaminasi langsung ke sungai. Selanjutnya ada operation and maintenance. Ya, selanjutnya ada operation and maintenance. Untuk yang pertama ada monitoring kualitas air secara berkelanjutan. Yang pertama, setelah konstruksi, kualitas air sungai harus dipantau secara terus-menerus. Sistem pemantauan berbasis sensor untuk parameter kualitas air seperti pH, BOD, COD, TSS, dan fecal coliform akan membantu dalam menjaga standar kualitas air tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pelibatan masyarakat dalam pemeliharaan. Masyarakat setempat perlu dilibatkan dalam pemeliharaan fasilitas dan kebersihan sungai. Pembentukan kelompok peduli lingkungan dapat membantu memantau dan merawat kawasan sungai serta meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ada kesimpulan. Implementasi Asilatkom di Sungai Rawas bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran, memulihkan ekosistem perairan, dan menyediakan air bersih yang aman untuk masyarakat. Selain itu, ini akan mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, pencapaian kualitas air yang baik, dan pengelolaan sungai yang tepat akan memastikan bahwa Sungai Rawas tetap menjadi sumber daya alam yang vital bagi masyarakat sekitar. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.